Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bitos di channel ini. Dan kali ini saya punya 3 handphone yang sudah beberapa minggu yang lalu kita unboxing. Dan 3 buah handphone ini ada di depan saya. Dan apa sih handphone ini yang mau saya review? Pertama adalah Oppo A31, kemudian Samsung A21s, kemudian Vivo Y30. Nah, nge-review di saat ini saya hanya ingin menjelaskan sedikit lebih detail ya, dari awal sampai akhir, mulai dari layar dan lain sebagainya. Kemudian sedikit nanti kita akan cek hasil dari foto ya, karena pertama yang biasa dibeliin teman-teman itu adalah spesifikasi, mulai dari prosesor, RAM, terus kemudian body fisiknya, dan terakhir biasanya dipakai untuk foto-foto, mulai kamera depan ataupun kamera belakang. Kalau untuk yang lain seperti misalkan body dan lain sebagainya, sebenarnya sih kurang begitu, tapi tetap saya akan informasikan. Langsung aja, aku nggak mau lama-lama untuk 3 seri handphone yang menurut saya ini seri terbaru yang sudah ada di tempat kita, yaitu Oppo A31. Oppo A31 ini sebenarnya ada beberapa varian warna, dan ini salah satu contohnya yang saya pegang adalah Oppo A31 ya. Ini Oppo A31 RAM 4 internal 128GB. Nah, Oppo A31 mulai dari desain belakang sendiri, dia masih menggunakan model kamera yang lurus ya, vertikal seperti ini, dan ada fingerprint di belakang. Dan kalau orang belanja Oppo A31 dari jarak jauh dengan warna ini fantastic banget ya, orang pasti akan tahu itu Oppo A31 karena memang desainnya memang unik sendiri gitu. Terus ini dari body seperti ini, dari body belakang ya, kamera, dan untuk fingerprintnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu Samsung Galaxy A21s. Kalau saya lihat Samsung Galaxy A21s ini sudah kekinian. Dari body belakang sendiri kita ada dari kamera ya, kamera sendiri dia udah modelnya kotak, walaupun untuk fingerprintnya masih sama dengan yang A31, dia di belakang, karena kalau di depan kemungkinan nggak bisa ya karena layarnya beda. Kemudian ini dari bodi belakang seperti ini. Kalau dari desain memang lebih kontras ini ya, warnanya lebih rame yang ini. Ini Samsung Galaxy A21s. Kemudian lanjut yaitu Vivo Y30. Nah, Vivo Y30 menurut saya kalau dari 3 desain ini saya lebih seneng di ini, dari warna terus gradasi warnanya itu beda gitu, keren banget. Dan untuk kameranya juga sudah kekinian, model kayak gini ya. Sebenarnya ini kayak masih seperti vertikal ini, cuman dia dikasih sedikit agak kotak dikit karena untuk nambahin kamera satu lagi nih, dia kameranya dipindah ke sini. Nah, ini dari desain kameranya dan dari belakang, bodi belakang masing-masing punya perbedaan. Dan ini langsung aja, kalau setelah bodi dari belakang kita langsung lihat ke depan ya. Nah, ini kali depan dari Oppo A31, A21s, kemudian dari Vivo Y30. A31 dia ada yang mungkin yang sedikit membedakan dari handphone ini, dari kamera ya. Nah, kalau aku bilang dari kamera ini yang masih bukan monoton, saya bukan monoton, maksudnya yang masih berada di ini istilahnya, ada yang bilang dot drop ya. Jadi ada di tengah poninya tapi lebih ramping. Terus dari Samsung sendiri sudah menggeser dari tengah, geser ke kiri. Kalau seumpama untuk Vivo Y30 sendiri juga ikut-ikutan berada di sebelah kiri juga. Nah, ini kalau seumpama ngelihat dari seri-seri sebelumnya ya, dari Samsung Galaxy A21 ini seperti seri S yang gede. Jadi kayak seri S20, terus seri S10, yang sekarang S20 ya. Itu kan kameranya biasanya ada di sebelah sini kalau yang seri gede, sekarang ada di sebelah sini. Nah, ini perbedaan kamera, dan Vivo juga ikut-ikutan nih. Kalau menurut saya bukan ikut-ikutan ya, mungkin memang pengennya di sini ya.
Nah, untuk dari desain dari depan seperti ini ya guys. Nah, ini dari desain depan eh, kita sedikit langsung ulas saja dari layar ya. Vivo Y30 sendiri dia menggunakan layar HD Plus eh, IPS ya, 6,47 in, sedangkan untuk yang Oppo dia sama juga IPS, cuman layarnya lebih gede ini. Ini kalau nggak salah 6,5 ya, ini 6,5 dan ini juga sama eh, Samsung. Tapi kalau Samsung bukan IPS tapi PLS, jadi itu IPS-nya dari Samsung, PLS namanya. Ini sama-sama 1600 kali 720, ini 1600 720. Nah, yang beda itu Vivo, yaitu 1560 kali 720. Nah, dan dari Vivo dan Oppo sendiri dia sudah menggunakan Gorilla Glass 3, dan yang ini Gorilla Glass Gorilla Glass 4 yang Vivo Y30-nya. Kemudian ini dari layar ya, dari layar dan kamera depan letaknya seperti ini. Ini yang perlu kalian tahu, Samsung sendiri berada di sebelah kiri, terus Vivo juga berada di sebelah kiri. Ini menurut saya kemajuan dan desain yang bagus, karena kekinian banget sekarang sudah ada perubahan, namun akan sedikit kesulitan mungkin kalau seumpama kalian mencari tempered glass yang biasanya punya tempered glass yang ada di sini, karena hampir semua brand kebanyakan pada di tengah semua naruh kamera. Dan sekarang udah ada perubahan dari seri handphone ini berada di sebelah kiri. Kalau dari depan ya dia berada di sebelah kiri. Kemudian masuk ke bodi samping ya. Bodi samping dari Oppo A31 sendiri dia seperti ini. Ini ada tombol power, volume, dan ini injektor SIM. Pastinya di sini juga dia sudah triple ya. Terus kemudian di bawah sendiri dia masih menggunakan micro USB, sedangkan untuk Samsung dan Vivo Y30 ada sedikit perubahan yang baru, jadi dia sudah menggunakan tipe C. Nah, dari tiga ini ada kesamaan, yaitu letak dari speaker dan untuk untuk input headphone, sama-sama masih menggunakan ada slot untuk input headphone-nya. Nah, dari bodi sampingnya kalau dari Oppo A31 seperti ini, dan kalau untuk Samsung kalau keseluruhan dari bodi sampai yang samping ini sebenarnya kayak kita itu kayak pegang seri-seri S yang gede yang lama yang sudah mengawali model desain seperti ini. Nah, untuk power dan volume sebenarnya berada di sini, sebelah kanan semua, tidak ada yang sebelah kiri. Jadi semuanya bisa satu jempol tangan. Kalau yang Oppo ada perbedaan, yaitu volume sebelah kiri, sedangkan untuk power sebelah kanan. Nah, Vivo-nya juga sama dengan Samsung. Ya, Vivo tombol power sama volume juga berada di sebelah kanan semua. Nah, ini seperti itu guys. Ini perbedaan yang dari tiga brand ini ada perbedaannya dari tombol dan kamera depan. Kemudian ada untuk slotnya untuk ngecas ya, dia sudah tipe C. Nah, dari ini semua kita masuk lagi ke prosesor ya. Dari sebelah kanan Oppo A31 ini prosesornya menggunakan MediaTek sama P35 12 nanometer MT6765V. Terus yang Vivo ini juga menggunakan MT6765. Kalau ini MT6765 ya. Kalau yang Oppo MT6765V. Ini Helio P35, sama-sama Helio P35 menggunakan Cortex A53. Ini juga Cortex A53, dan P35 ya, prosesornya Helio P35 sama. Yang membedakan ini adalah dari Samsung. Nah, ini Samsung ini punya seri terbaru ya, Exynos 850. Exynos 850 ini 8 nanometer guys. 8 nanometer, dan keren banget menurut saya. Ada banyak yang mereview prosesornya ini, sebenarnya kalau diharapkan itu menghemat baterai. Dan kalau dari tiga seri ini sih sebenarnya di atasnya Snapdragon 625 apa ya, tapi masih di bawahnya 665. Tapi nggak masalah ya, dengan seri baru ini pastinya ada keunggulan yang
dan ada sedikit perbedaan yang mungkin bukan kelemahan ya, tapi kalau semua menurut saya ini ada keunggulan, yaitu mereka mengejar untuk awet baterai, karena baterai yang tahan lama itu menurut saya sangat penting. Hampir hampir semua orang sangat penting, karena kalau seumpama main kita mau ngejar game, pastinya kita akan cari spek yang lebih tinggi, tapi kalau untuk baterai yang tahan lama itu mungkin ya, kalau dari yang saya lihat hampir 80% orang yang belanja handphone pengen cari yang baterainya awet, karena untuk sosial media, bukan untuk sekedar untuk main game doang. Kemudian untuk GPU-nya dia, untuk Vivo dan Oppo dia menggunakan PowerVR G8320, terus sama ini Oppo Vivo juga sama, sedangkan untuk yang Samsungnya dia menggunakan Mali G52. Nah untuk RAM nih, untuk RAM Oppo A31 ada RAM 4 internalnya 128 GB, standar eMMC 5.1. Ini juga RAM 4 128 GB. Namun kalau untuk Oppo A31 dia punya RAM 6 128 GB. Itu perbedaannya di situ. Nah, kemudian untuk untuk Samsung sendiri, Samsung A21s dia mengusung dengan RAM paling rendah internal 32 GB, kemudian ada RAM 6 internal 64 GB. Nah, kayak gitu guys. Ini untuk RAM ya. Kemudian lanjut lagi dari segi kamera. Ini kamera depan yang saya rangkum ini untuk Vivo. Dia kamera depan 8 megapiksel, aperturnya 2,0. Kemudian untuk Samsung untuk Oppo A31 ini tak gini aja deh, biar agak saudara-saudara teman. Ini saudara-saudara teman. Oppo A31 ini kamera depannya juga sama, kamera depannya 8, aperture 2,0. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A21s dia kamera depan 13 megapiksel, aperturnya 2,2. Nanti kita akan coba hasil kameranya seperti apa ya. Terus kemudian untuk kamera belakang nih, ini kamera depannya kan 8813, aperturnya 2,2. Kamera belakang nih, kamera belakang dari Vivo Y30. Vivo Y30 dia ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Pertama kamera utamanya sendiri dia kamera utama sendiri 13 megapiksel, aperture 2,2 PDAF ya. Kamera 8 megapiksel 2,2, aperturnya itu untuk ultrawide. Terus ada kamera makronya 2,4, aperturnya 2,4 2 megapiksel, terus ada depth sensornya 2 megapiksel, itu aperturnya 2,4. Sedangkan untuk Oppo A31 sendiri dia kamera utama dia 12 megapiksel, tapi nah ada tapinya nih, bukan lensanya 1,8. Gede, menurut saya gede, masuk cahaya gede. Terus ada kamera makronya 2 megapiksel 2,4, terus ada untuk depth sensornya 2,4 juga. Jadi dia 3. Terus untuk Samsung ya, untuk Samsung kelihatan dari bodinya belakang ini juga 4 nih. Kamera utamanya 48 megapiksel, aperturnya 2,0. Terus dia juga sama-sama PDAF. Terus ada kamera 8 megapiksel untuk ultrawide, terus ada makronya 2 megapiksel, dan untuk depth sensornya 2 megapiksel. Untuk makro dan depth sensornya bukan lensanya, dan pikselnya juga sama 2,4 dan pikselnya 2 megapiksel. Kurang lebih seperti itu. Dari 3 handphone ini sama-sama support fingerprint. Ini juga support fingerprint, dan dia juga support untuk face unlock juga. Kalian bisa cek langsung di pengaturan ya, kalau seumpama kalian pengen nggak bisa disetting, nggak bisa, karena ini sudah mode mode bikin demo, jadi harus ini nggak bisa disetting ya, harusnya bisa sih. Oh iya, di di mode retail nggak apa-apa. Jadi tiga handphone ini, handphone demo yang kita pakai untuk pelanggan ini semua sudah support face unlock. Terus kemudian, dan untuk face unlock dan fingerprint sudah ada di review video saya sebelumnya ya, nanti saya cantumin di deskripsi. Terus kemudian lanjut di Wi-Fi. Kalau untuk Vivo Y30 dia 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi ini kalau 5 GHz biasanya untuk jalanin drone ya. Terus untuk Oppo A31 yang saya lihat sih dia masih 2,4 GHz, sedangkan untuk
Samsung Galaxy A21s dia sudah menggunakan sama dengan Vivo yaitu 2,4 dan 5 GHz. Jadi ada perbedaan di A31-nya sendiri untuk Wi-Fi-nya dia belum support 5 GHz ya. Terus untuk Bluetooth-nya sama ini. Bluetooth-nya tipenya 5,0 dan untuk baterai. Nah, ini untuk baterai nih. Untuk baterai sendiri ini ada untuk Vivo Y30 dia 5000 mAh 10 watt, berarti 10 watt berarti 2 ampere ya. Terus untuk A31 4230 mAh 10 watt 2 ampere juga. Dan untuk Samsung A21s dia baterainya 5000 mAh 15 watt fast charging. Waduh. Kalau dari segi baterai saya lebih suka di sini. Bagi baterai dan kamera dengan untuk ukuran pixelnya saya masih suka di Samsung Galaxy A21s ya. Terus kemudian untuk sistem operasinya dia menggunakan yang Vivo Y30 dia Vantage OS 10, Android 10. Terus yang Oppo A31 dia menggunakan Android 9 Pie Color OS 6,1. Dan untuk Samsung Galaxy A21s dia Android 10 One UI 2.0. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari untuk sistem operasi. Kemudian untuk external memory, karena external memory ini sangat penting ya, apalagi kalau untuk record ya, misalkan pengen bikin video dan sebagainya. Kalau untuk di Oppo sama Vivo dia maksimal 256 GB, sedangkan untuk Samsung untuk A21s dia support sampai 512 GHz. Bukan GHz, gigabyte, sorry. 512 GB untuk eksternal memorinya. Tapi ya tentunya pasti kalau saya sih 128 GB sudah lebih dari cukup ya, karena pasti akan sangat-sangat berat untuk dijalankan. Apalagi kalau udah banyak banget data rekamannya pasti akan sangat berat. Tapi kalau untuk tes-tesan dia di speknya support sampai 512 GB. 512 GB ya sangat mahal pastinya. Oke guys, nah dari ini semuanya mungkin teman-teman semuanya bisa menilai ya, mulai dari layar, terus prosesor, terus RAM, kamera, terus baterai, pasti ada plus minusnya masing-masing ya. Dan terakhir ini bukan terakhir ya, selanjutnya hampir akhir dari 3 handphone ini yang menurut kalian sukain pastinya nanti di harga ya. Nah, untuk di harga sendiri Vivo Y30 dengan RAM 4 Intel 128GB harganya 2,8. Terus sama ya, untuk untuk Oppo A31 juga RAM 4 128GB harganya juga sama, dan ada yang RAM 6GB juga. Ini harganya juga lumayan 3 juta. Nah, kalau untuk Samsung A21s ini paling rendah RAM 3 internal 32 guys. RAM 3 internal 32 itu harganya 2.500.000, sedangkan untuk yang RAM 6 internal 64 itu harganya 3.400.000. Nah, itu bisa jadi kalau untuk pesaingan RAM ya, untuk pesaing RAM dengan harga kalian ini, kalau untuk RAM dan internal memori jatuhnya kalau saya sendiri sih dari penjalanin aplikasi dan lain sebagainya ya. Tapi untuk Samsungnya sendiri prosesor terbaru ya 850 dengan 8 nanometer menurut saya juga akan baik konsumsi baterai dan performanya juga menurut saya masih bisa jadikan referensi untuk dibeli juga, karena seri prosesor ini memang dengan 8 nanometer tuh bikin cepat jalanin aplikasi dan lain sebagainya, penggunaan baterai pastinya. Nah, kalau untuk ngejar di RAM yang gede dengan internal yang gede dengan harga di bawah 3 juta, memang saya sih sarannya di Vivo Y30 atau A31. Nah, naik lagi di kamera untuk pengen kekinian dengan aperture bukaan lensanya lebih rendah, tapi aperture-nya lebih bukan lebih bagus, tapi pengen kameranya ada 4 ya. Saran saya di Samsung Galaxy A21s sekarang di kameranya 4, aperture-nya 2,0 ya, 48 megapiksel. Gede banget. Menurut saya gede banget. Dan kalau seumpama mau coba-coba buat rekam dan lain sebagainya juga udah lumayan banget ini Samsung Galaxy A21s.
kalau saya lihat sih memang dia belum sampai ke, nah ini nih resolusinya Full HD 1920 kali 1080 ya, Full HD sama HD. Dia nggak ada 7 iya ini di bawah HD-nya nggak ada. Full HD sama HD ini juga menurut saya sudah lumayan ya. Sedangkan kalau sumpama A31, kalau sumpama kalian mau record rekaman untuk bikin video, dia di sini ada nggak ya untuk resolusi? Oh belum, tak ganti video dulu, nanti ketahuan. Nah resolusinya ini guys 1080 720, tapi bukan lensanya 1,8 ya, bukan lensanya lebih gede daripada 3 ini. Jangan kalau untuk yang Vivo Y30 sendiri untuk video kita lihat dia bukan lensanya kamera utama 2,2 ya, ini paling paling kecil daripada dua handphone ini. Resolusinya sama 1080p, tapi dia sampai 480 kalau seumpama pengen bikin video kontennya bagus, recordnya kecil nggak apa-apa, yang penting kontennya bagus, terus benar-benar bermanfaat bagi kita semua kayak gitu. Asik. Bermanfaat bagi kita semua guys. Nah untuk baterai juga sudah tadi saya ulas, ini 5000, 4000, ini 5000, dan ini fast charging. Nah habis ini kita akan coba ya, habis ini kita akan coba ngambil foto. Kalau seumpama kita akan ngambil foto di sini, ini handphone ya, foto yang biasanya memang foto apa model yang biasa saya ambil. Ini kita belum pakai, kita pakai model biasa aja dulu deh. Mungkin biasa, kita agak jarak jauh, kita fokusin dikit. Oke. Ini hasilnya kayak gini nih hasilnya, tapi mungkin nggak begitu jelas ya, nanti kita akan masukin ke dalam video ini hasilnya. Terus untuk fokus live-nya juga, sebenarnya kalau fokus live tuh sekarang udah jarang dipakai karena memang yang foto biasa udah kayak fokus live tuh. Ini biasa aja udah fokus live. Terus di sini ada makro. Nah, kita lihat makro itu biasanya 4 cm ya. Makro 4 cm. Nanti kita masukin ke dalam hasilnya seperti apa, hasil 3 handphone ini kalau seumpama nanti buat moto. Kalau saya sih bedanya tipis banget ya, jadi saya kadang sering bingung kalau seumpama mau nge-review hasil fotonya, tapi nanti kalau sudah dijadikan satu pasti akan terasa banget ya, pasti akan terasa banget. Ini makronya mana? Kalau makronya manual kali ya, kayaknya memang nggak ada makronya ini. Satu. Iya betul. Dia cuman apa namanya? Kalau di banyak spek yang infoin dia ada makronya, cuman kalau makro biasanya kan harus ada apa namanya? Ada pilihan untuk makro kan. Ini enggak ada. Berarti A31 kalau semua terserah kalian sih, kalian bisa ya, ini sendiri ya. Kalau di beberapa situs itu yang kedua itu makro, tapi biasanya kalau makro kan ada pilihannya, kalau ini kan nggak ada, dia cuma foto video. Nah ini kalau A31 ya, Vivo Y30 ya, Vivo Y30 ambil potretnya juga ada, ini potret. Terus lainnya nih, biasanya di lainnya ini ada. Terus ambil foto, mungkin kalau ada cuman dia nggak muncul di sini kali ya, nggak muncul apa namanya, nggak muncul menu, jadi dia udah otomatis. Bisa jadi sih otomatis juga bisa jadi, karena nggak ada keterangannya. Kalau yang apa namanya, handphone standar biasanya makro itu dipilih. Muncul apa tadi? Oke.
sama Vivo. Di sini lainnya harusnya ada fotografi PPT. Oke, live foto kayak Samsung aja live foto ya. Di sini ada PPT guys, yang lain nggak ada nih PPT. Kalau PPT kan biasanya sering buat untuk berkas ya, kayak tulisan, kayak buku, biasanya sering dipakai. Lensa sudut ultra lebar kalau ambil foto lensa. Oke, sorry, ada di menu di sini, ada super makro. Oke, saya yang kurang gaptek, yang gaptek kurang gaptek. Nah, ini baru guys, baru kelihatan. Oke, ini makronya baru kelihatan. Tuh, kan kelihatan. Mantap. Coba saya lihat di A31 juga. Oke, di sini. Oh, kalau di sini tidak ada ya. Nanti warna salju apa ini? Gambar asli. Tidak ada. Harusnya di sini ada ya, salah satu stiker, ada stiker mode pakar panorama. Cuma mode pakar doang. Oke. Nah, itu ini aku tadi udah aku tunjukin ya hasil fotonya. Nanti kita akan tambahin lagi untuk kamera, coba kamera depannya. Nanti kamera depannya juga akan kita coba seperti apa hasilnya. Ini kamera depannya kan masing-masing, ini yang paling kamera depannya ini yang paling gede ini 13 megapiksel, yang lain 8 megapiksel semuanya. Mungkin kamera nggak bisa pasti bilang. Kamera depannya pasti akan ada perbedaan yang menurut saya akan signifikan perbedaannya, mulai dari Vivo, Oppo, Vivo Y30, Oppo A31, Samsung Galaxy A21s. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk mungkin itu aja yang bisa saya informasiin, seperti apa yang kalian inginin, dan dari spek dari 3 handphone itu mana yang kalian sukain kayak gitu ya. Mana yang kalian sukain itu terserah kalian. Ini ada Samsung Galaxy A21s, Oppo A31, dan ini ada Vivo Y30. Nah, kalau seumpama nih ini tambahan sedikit. Kalau seumpama kalian pengen 3 handphone ini, dengan kisaran, mungkin kalian pengen cari budget kisaran 3 juta ya, 3 juta sampai 3 juta setengah. Kalau saya sendiri dari 3 ini saya akan kejar dari segi RAM sama garansi. Nah, ini kalau semua untuk garansi, Vivo dan Oppo ada keunggulannya, yaitu garansinya replace 7 hari. Jadi kalau kerusakan, Vivo Oppo ini ada rusak dan bukan kerusakan dari user atau bukan dari penggunaan, kecemplung, jatuh dan sebagainya, dia ada selama 7 hari setelah pembelian diganti baru guys. Kalau Samsung memang kita sebagai distributor Samsungnya, jadi kita hanya kita pendistribusi dari Samsungnya, kita semuanya dibantu langsung sama service centernya. Jadi jangan khawatir, barang kalian itu ditanggung sama service center secara penuh. Nggak perlu ke toko, langsung ke service center bisa. Nah, kalau saya dari ini semuanya memang ini bingung ya, pilihan yang sangat berat. Kalau seumpama Y30 dengan di bawah 3 juta, Y30 kalau mau ngejar kameranya kelihatan 4 dan desainnya bagus, saya lebih suka yang ini, RAM-nya 4 nyala 128 GB, yaitu Vivo Y30. Tapi kalau mau kejar di bukaan lensanya lebih besar, saya di A31 dengan RAM yang sama. Tapi kalau seumpama saya pengen bepergian dengan jarak yang jauh dan saya butuh baterai yang pengecasannya cepat, terus kapasitasnya gede, dan kameranya juga nggak jauh-jauh beda dengan mereka, saya di Samsung A21s karena dia sudah fast charging 15 watt 5000 mAh. Nah, dia juga sudah Type C kayak gitu. Bodinya juga bagus. Nah, itu ada 3 pilihan yang menurut kalian mungkin akan tambah bingung ya, harus pilih yang mana, tapi kembali ke kalian sendiri, fungsi dan dari handphone yang ingin kalian beli itu seperti apa. Kalau saya sekarang dengan harga 3 juta, saya punya 2 referensi, yaitu Realme. Beda banget sama 3 ini ya. Ini Realme 5i, Realme 5 Pro, kemudian saya punya
Saya punya Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro 664. Nah, ini pesaing yang berat. Dia prosesornya 712 dan dia menggunakan yang satunya Redmi Note 8 Pro, dia menggunakan Helio G90T, dan dua-duanya ini adalah handphone gamer yang saya sukain dan ini support untuk main game Fortnite. Kayak gitu. Dan kisaran harga sekitar 3 juta. Oke. Dan kamera juga lumayan nih, kamera juga ada 4 dan ini juga kameranya juga ada 4. Dan kalau semua mau untuk milih, saya akan milih dua ini untuk kerja. Kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman semuanya pastinya akan dari handphone ini bakalan jadi apa ya? Jadi pilihan yang sangat menarik di antara semua ini. Kalau ini kan udah seri lama ya, model lama, dan ini yang terbaru. Kalian bisa pakai handphone yang kekinian, karena kalau yang seri Realme 5 Pro walaupun saya punya, ini harganya cuma 3 juta. Dan ini Redmi Note 8 Pro RAM 6 internal 64 juga harganya 3 jutaan, murah banget. Dan ini buat main game juga, aduh. Nah, di sesi akhir ini biar kalian tambah bingung. Biar kalian tambah bingung. Tapi fokus lagi dari 3 handphone ini, yang bisa saya sampaikan adalah 3 buah handphone ini seri baru. Terus kemudian ini juga recommended banget, 3 ini recommended banget. Kembali ke kalian sendiri, kalian tertarik dengan brand atau mungkin suka dengan Samsung, suka dengan Oppo, atau suka dengan Vivo, sama semua. Tempat kita handphone yang tempat kita garansinya sama, garansinya resmi. Mungkin itu aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk 3 handphone yang saya share. Ada Oppo A31, Vivo Y30, dan Samsung Galaxy A21s. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya dan bisa dibelanjakan di tempat kita, dan kalian bisa coba-coba dulu handphone ini. Kalian bisa cek dulu handphone ini, mudah-mudahan ini bisa jadi teman kalian dalam beraktivitas. Saya Vitos, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk tes kamera. Karena 3 handphone ini semuanya harus jangan sampai ke mati, karena ini udah mode apa namanya, mode demo. Mode demo itu memang harus diaktifin kalau di tempat kita, jadi biar nggak apa namanya, diambil orang. Sekarang aku mau nyoba ini Samsung A21 ya, Samsung A21. Ini tak siapin Bluetooth-nya dulu biar kalau ada apa-apa, atau mungkin langsung di copy di ini aja ya, di flash disk itu lebih bagus. Jadi setelah pengecekan kita langsung ke tester, kita langsung copy aja. Takutnya apa namanya, langsung di serobot sama demo, hilang jadinya. Ini aku masukin dulu sekalian, kita setting dulu. Ini video yang benar-benar apa ya, ini bisa buat ngopi nggak ya? Nah, kalau gitu saya harus bisa langsung ke ini nggak ya, USB. bisa langsung USB-nya langsung kedetek, bagus. Jadi setelah foto langsung kita pindahin foto biasa, kita pakai apa ya, yang tak pakai ini aja. Jadi semuanya sama ya, letaknya sama, hanya letaknya sama. Oke. Letaknya sama. Jadi biar tidak ada apa namanya, manipulasi di antara kita. Oke. Kita pasin dulu biar sama, semuanya sama. Oke. Terus untuk fokus live nya sama ya,
Soalnya kalau fokus live itu nggak ada perbedaan sih menurutku. Fokus live tuh harus rata-rata 7 meter ya, tetap berada di layar 1 sampai 1,5, jadi nggak bisa kalau nggak jauh gitu kan. Karena kalau fokus live menurut saya sama sih, sekarang foto biasa tuh udah kita masuk ke makro ya. Makro ini harus sedekat ini, nanti kita akan sama nih. Oh kurang, ini aku makro mungkin segini ya. Nah ini makronya 4 cm kalau nggak salah, 4 cm, jadi biar pas. Oke, sudah. Untuk kamera depannya guys, kamera depan ini tak kasih ini. Kamera depan ada fokus juga, cari wajah. Itu langsung cari wajah. Foto depan aja yang biasa. Kalau depan selfie gini dong. Oke, udah, kita akan copy hasil foto tadi, kita langsung akan copy aja gambar kamera. Oke, ini selfie, terus ini terus oke, salin ke USB, kita taruh di mana dulu. Langsung ke tes selanjutnya. Ini udah, yang tadi letaknya di sini sama ini. Vivo dulu deh. Vivo ini karena pinjaman harus segera kita ambil foto dulu. Ambil foto sama ya. Ambil foto dulu guys. Ini ada sudutnya keren. Yang lainnya apa? Oh ada, ambil foto, terus potret sama sih, pokoknya nggak potret, komposisi potret nggak ada perbedaan. Terus ada tadi makro ya, mana tadi foto, ambil foto, terus ini lensanya super makro, buram, sudut ultra. Yang ini super makro aja dulu, kita coba. Harus dekat ya super makro. Kameranya mana nih? Oh di sini, tapi sama, tingginya sama, super makro. Jaraknya sama. Oke. Terus untuk kamera depan ya, kamera depan jaraknya juga sama. Oke, sip. Ini langsung saya copy aja, pindahin ke sini biar tidak settingan dulu deh. Biasanya kalau handphone ini kan harus OTG gitu kan. OTG nya harus diaktifin. Kalau nggak diaktifin nggak bisa guys. Ini OTG.
OTG OTG dulu, terus kita akan ambil gambaran, kan langsung hilang video rekamannya tadi, langsung hilang. harus segera diambil sebelum kebaca ya. Oh udah memuat. Nah yuk, terus kita D30 kita pindahkan ke sini. Oke, D30 udah ada, sip, kita cabut. Terus Oppo A31 karena pakai mikro, jadinya ini pakai mikro tetap sama, JLTG nya harus diaktifin. Kalau Samsung nggak ya? Nggak ada. Kita akan coba kameranya guys. Nah ini yang saya bilang Oppo A31 hasil kalau dari sini ya, kita jelas banget. Terus dia nggak ada makronya. Coba untuk foto dekat di sini bisa, nggak ada makronya, berarti benar-benar memang nggak ada makronya. Tapi kenapa di set orang-orang bilang udah ada makronya ya? Ini jauh kayak gini, misalnya cuman, tapi agak jauh ya, kan makro jadi. Tapi dengan jarak berapa senti ini jelas banget, ini bagus banget. Kamera depan guys, kamera depan. Oke, kamera depan. Oke, sudah. Kita akan masuk ke pengaturan file manager, gambar. Kita akan ambil 3 gambar ini, kita salin, kemudian ke OTG kita akan A31. Oke, udah, kita akan pindah fotonya. Wow, hampir 1 jam. Gak apa-apa, ini kita baru edit. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.